Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arna Purnamasari, NPM 7202131112. Kali ini saya akan menyampaikan hasil resume saya terkait materi motivasi dan partisipasi kerja dalam mata kuliah Manajemen SDM Lanjutan. Menurut ilmuwan Stefan Ivanko, mendefinisikan motivasi sebagai keinginan dan energi seseorang yang diarahkan untuk pencapaian suatu tujuan. Intinya adalah motivasi adalah sebab dari tindakan. Berikut adalah teori motivasi menurut Hasibun. Ada 3, yaitu teori kepuasan, teori motivasi proses, teori pengukuhan. 1. Teori kepuasan, yaitu adalah yang memusatkan pada kebutuhan dan kepuasan individu yang menyebabkan bertindak serta berperilaku dengan cara tertentu. Teori ini memusatkan perhatian pada faktor-faktor kebutuhan dan kepuasan individu yang menyebabkan bertindak serta berperilaku dengan cara tertentu. Teori ini memusatkan perhatian pada faktor-faktor dalam diri orang yang menguatkan, mengarahkan, mendukung, dan menghentikan perilakunya. Kedua, teori motivasi proses, yaitu yang memusatkan pada bagaimananya motivasi. Teori motivasi proses pada dasarnya menjawab pertanyaan bagaimana menguatkan, mengarahkan, memelihara, dan menghentikan perilaku individu-individu agar setiap individu bekerja sesuai dengan keinginan manajer. Yang ketiga, teori pengukuhan, yaitu yang menitikberatkan pada cara di mana perilaku dipelajari. Teori-teori ini mendasarkan sebab dan akibat dari perilaku dengan pemberian kompensasi. Contohnya promosi tergantung dari prestasi yang selalu dapat dipertanyakan. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja, yaitu menurut Herzberg tahun 2015 mengklaim telah menemukan penjelasan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja, yaitu 1. Hygiene factors yang meliputi gaji, kehidupan pribadi, kualitas supervisi, kondisi kerja, jaminan kerja, hubungan antar pribadi, kebijaksanaan, dan administrasi perusahaan. Kedua, motivasi factors yang dikaitkan dengan isi pekerjaan mencakup keberhasilan, pengakuan, pekerjaan yang menantang, peningkatan dan pertumbuhan dalam pekerjaan. Tujuan motivasi. Menurut Hasibun tahun 2014, tujuan motivasi antara lain sebagai berikut, yaitu ada 10. 1. Meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. 2. Meningkatkan produktivitas kerja karyawan. 3. Mempertahankan kestabilan karyawan perusahaan. 4. Meningkatkan kedisiplinan karyawan. 5. Mengefektifkan pengadaan karyawan. 6. Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik. 7. Meningkatkan loyalitas, kreativitas, dan partisipasi karyawan. 8. Meningkatkan tingkat kesejahteraan karyawan. 9. Mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya. Dan yang terakhir, meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku. Berikut adalah jenis-jenis motivasi. Menurut Hasibun tahun 2014, jenis-jenis motivasi ada 2, yaitu motivasi positif, 2 motivasi negatif. Motivasi positif
merupakan manajer memotivasi bawahan dengan memberikan hadiah kepada mereka yang berprestasi di atas prestasi standar. Dengan motivasi positif, semangat kerja bawahan akan meningkat karena umumnya manusia senang menerima yang baik-baiknya saja. Motivasi negatif, yaitu manajer memotivasi bawahan dengan standar mereka yang mendapat hukuman. Dengan motivasi negatif ini, semangat kerja bawahan dalam jangka waktu pendek akan meningkat karena mereka takut mendapat hukuman, tetapi untuk jangka waktu panjang dapat berakibat kurang baik. Berikutnya adalah pengertian partisipasi. Partisipasi adalah tanggung jawab karyawan yang didasari pada kesadaran penuh dan mentaati dan mematuhi serta mengerjakan semua tugas pekerjaannya dengan baik. Menurut Maltese and Jackson tahun 2002, partisipasi karyawan adalah di mana karyawan dalam suatu organisasi memainkan peran lebih besar dalam proses pengambilan keputusan. Berikut adalah prinsip-prinsip dalam mewujudkan motivasi dan partisipasi kerja. Ada 5. Yang pertama, prinsip partisipasi. Dalam upaya memotivasi kerja, pegawai perlu diberikan kesempatan ikut memotivasi dalam menentukan tujuan yang akan dicapai oleh pimpinan. Contohnya, sebuah perusahaan menginginkan adanya produk baru yang akan dikeluarkan oleh perusahaannya. Yang kedua adalah prinsip komunikasi. Dalam sebuah perusahaan, komunikasi dan informasi antara atasan dan bawahan atau semua pegawai harus terjalin dengan lancar. Contoh, pimpinan mengkomunikasi segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha pencapaian tugas. Dengan informasi yang jelas, pegawai akan lebih mudah dimotivasi kerjanya. Yang ketiga, prinsip mengakui andil bawahan. Pemimpin mengakui bahwa bawahan mempunyai andil di dalam usaha pencapaian tujuan. Contohnya, dalam membuat suatu keputusan, pemimpin juga harus memberikan kesempatan dalam mengikut sertakan pegawai agar pegawai merasa benar-benar dibutuhkan di perusahaan tersebut. Dan yang keempat, prinsip diligensi wewenang. Pemimpin yang memberikan otoritas atau wewenang kepada pegawai bawahan untuk sewaktu-waktu dapat mengambil keputusan terhadap pekerjaan yang dilakukannya. Dan yang terakhir, prinsip memberi perhatian. Pimpinan memberikan perhatian terhadap apa yang diinginkan pegawai bawahan. Contohnya, memberikan kompensasi kepada karyawan yang berprestasi sebagai bentuk apresiasi dan dorongan agar mereka semakin giat. Baik, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.